got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Stefani Tampungbolon, Saya Ferdian Solobu, saya Dwi Febrianti, saya Rosana Naimani, saya Angela Menawan Tambunan. Di sini kami akan memaparkan cara pembuatan serta penggunaan alat peraga papan relasi dan fungsi yang ada di tingkat 1 SMP. Berikut cara pembuatan dan penggunaannya. Lingkaran menggunakan jangka. Kemudian gunting hasil gambar. Bentuk origami 1/6 sesuai besar lingkaran. Kemudian lap dan tempelkan origami ke kardus yang sudah digambar lingkaran 1/6. Gunting gambar lingkaran pada origami. Kemudian tulis judul alat peraganya. Lalu gunting tulisan yang telah dibuat. Lap dan tempelkan judul pada triplek. Kemudian, memotong styrofoam berbentuk persegi panjang sebanyak 4 buah. Untuk panjang dan lebarnya disesuaikan dengan alas yang digunakan. Styrofoam berbentuk persegi panjang ini sebagai tempat anggota himpunannya nanti. Styrofoam yang sudah dipotong, kemudian dilem dan ditempelkan pada triplek yang digunakan. Kemudian, tempelkan judul bacaan relasi dan fungsinya. Tempelkan styrofoam kecil sebagai tumpuan pemutaran lingkaran. Jadi, kita tusukkan paku kecil di titik pusat lingkaran sebagai poros pemutaran lingkarannya nanti. Tempelkan styrofoam kecil sebagai tumpuan panah. Lalu, tempelkan panah di atas tumpuan styrofoam. Tulis soal pernyataan pada kertas origami. Tempelkan kantong soal pernyataan relasi dan fungsi ke triplek. Masukkan semua pernyataan dan anggota himpunan ke dalam kantong. Buatlah kantong untuk tempat penyimpanan tanda panahnya. Kemudian, ditempelkan ke triplek. Masukkan panah ke dalam kantong. Kemudian, tempelkan huruf di atas styrofoam huruf A dan B untuk menyatakan. Himpunan-himpunan dalam relasi dan huruf P dan Q untuk menyatakan. Himpunan-himpunan dalam fungsi. Inilah hasilnya. Halo teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 1 telah menyediakan alat peraga yaitu papan relasi dan fungsi. Nah, tujuan dari pembuatan alat peraga ini, kami ingin kita semua mengetahui konsep dan juga perbedaan bagaimana cara membedakan relasi dan fungsi dengan diagram panah pada media papan resi tersebut. Nah, awalnya untuk
kita mengetahui himpunan-himpunan yang ada pada relasi, kita akan menentukannya melalui pemutaran lingkaran ini. Nah, pemutaran lingkaran ini memiliki 6 warna. Namun, untuk himpunan yang ada di relasi, kita hanya memerlukan 3 warna, yaitu ungu, hitam, dan juga biru. Nah, pertama kita akan melakukan pemutaran pada lingkaran ini untuk mendapatkan ketiga warna ini. Namun, apabila pada pemutaran pertama kita tidak mendapatkan ketiga warna ini, kita akan melakukannya berulang kali. Nah, yang pertama sudah dapat warna ungu. Lalu kita ambil dari sini, dari kantong warna ungu untuk semua himpunannya. Nah, di setiap kantong-kantong ini terdapat himpunan A dan juga himpunan B, dan juga ada kata kuncinya. Setelah kita dapatkan himpunan A dan himpunan B, kita akan memisahkannya kepada anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Lalu kata kuncinya akan kita letakkan di sini. Untuk soal yang pertama, kata kuncinya itu adalah menyukai. Nah, di sini kita akan meletakkan anggota-anggota himpunan A dan B kepada tempatnya, yaitu himpunan A dan B. Dan juga di sini ada sebuah pernyataan yang menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B. Nah, di sini kita telah meletakkan anggota himpunan A pada tempat himpunan A tersebut. Nah, lalu selanjutnya kita akan meletakkan anggota himpunan B kepada himpunan B tersebut. Nah, setelah kita meletakkan anggota-anggota himpunan ini kepada himpunan A dan himpunan B, di sini terdapat pernyataan yang bisa menghubungkan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, di pernyataan ini telah dibuat bahwa Edi menyukai melon. Nah, untuk menghubungkannya, kita menggunakan panah ini. Sini kita hubungkan Edi dengan melon. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa Edi menyukai buah melon. Lalu, yang kedua, ada Budi menyukai buah melon. Lalu yang ketiga ada Susi menyukai buah apel. Nah, yang terakhir Wati menyukai buah apel dan juga buah jeruk. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang berada pada fungsi, soal yang berada pada fungsi. Nah, untuk mencari soal pada fungsi, kita akan melakukan pemutaran pada lingkaran ini juga, tetapi dengan warna yang berbeda. Warna yang harus kita dapatkan yaitu warna kuning, coklat, dan juga warna merah. Sama seperti sebelumnya, ketika kita tidak mendapatkan ketiga warna ini, kita akan melakukan pemutaran ulang kembali. Nah, di sini kita mendapatkan warna merah dari pemutaran lingkaran itu. Sini langsung saja kita ambil warna merah. Dalam kantong warna merah terdapat kata kuncinya yaitu makanan. Dan juga terdapat anggota himpunan P dan juga anggota himpunan Q. Nah, di sini kita akan meletakkan anggota himpunan P kepada himpunan P dan juga anggota himpunan Q pada himpunan Q. Nah, di sini sudah terdapat anggota himpunan P dan anggota himpunan Q. Lalu sekarang kita akan menghubungkan antara anggota himpunan P dan juga anggota himpunan Q dengan menggunakan
tanda panah ini. Nah, yang pertama ada sapi. Seperti yang kita ketahui bahwa sapi makanannya adalah rumput. Lalu kita letakkan tanda panahnya ke sini. Lalu yang kedua ada kambing, makanannya adalah rumput. Lalu yang ketiga ada kera, makanannya adalah pisang. Nah, yang terakhir ada harimau, makanannya adalah daging. Baiklah, di sini sudah dihubungkan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B dan juga anggota himpunan P dihubungkan kepada anggota himpunan Q. Dan di sini kita bisa mendapatkan perbedaan antara relasi dan fungsi. Bahwa relasi pada daerah asal boleh memiliki dua pasang kepada daerah lawannya, yaitu domainnya ini boleh memiliki dua ataupun lebih dari satu pasangan A kepada pasangan B. Namun pada fungsi, pada domainnya hanya boleh memiliki satu domain untuk dipasangkan ke kodomainnya atau ke anggota himpunan Q-nya. Di sini bisa kita lihat bahwa di relasi, kalau Wati itu dia itu suka apel dan suka jeruk. Nah, tetapi di fungsi hanya bisa satu pasang dari domainnya, tetapi di kodomain dia bisa memiliki dua pasang atau dua pilihan, seperti kambing itu memakan rumput, sapi juga memakan rumput. Baik, itulah video yang bisa saya paparkan, penjelasan yang bisa saya paparkan mengenai cara penggunaan alat peraga papan resi. Jikalau saya ada salah kata atau salah penjelasan, saya mohon maaf. Sekian video cara pembuatan dan penggunaan alat peraga papan relasi dan fungsi. Terima kasih. Sampai jumpa.